Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan yang komprehensif menjadi sangat penting untuk menilai prospek investasi, risiko kredit, dan juga kesehatan finansial dari suatu perusahaan. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis semua hal tersebut, khususnya di perusahaan non-perbankan, untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang progresif pada akhirnya. Berikut adalah profil singkat dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF adalah perusahaan produsen makanan terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Perusahaan ini menjalankan operasi terintegrasi dari hulu ke hilir dalam industri makanan, meliputi produksi mie instan, penggilingan tepung, produk susu, makanan ringan, bumbu, serta agribisnis dan juga distribusi. Merek-merek unggulan seperti Indomie, Indomilk, dan juga Citato telah dikenal luas baik di pasar domestik maupun internasional. INDF memiliki jaringan distribusi nasional dan ekspor ke lebih dari 60 negara, dengan pendapatan bersih mencapai 66 triliun rupiah dan juga laba bersih sekitar 7 triliun rupiah pada tahun 2023. Di bawah kepemimpinan Antoni Salim, perusahaan fokus pada inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan, serta aktif dalam program tanggung jawab sosial di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan multinasional asal Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman olahan. Didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 dan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Sebagai salah satu pelaku utama di sektor Fast Moving Consumer Goods atau FMCG, Mayora memiliki 6 divisi produk utama seperti biskuit, kopi, wafer, dan minuman. Dengan merek-merek populer seperti Roma, Kopiko, Torabika, Energen, dan Le Mineral. Produk-produknya telah menembus pasar global dengan ekspor ke lebih dari 100 negara. Pada tahun 2022, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 30,7 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 2 triliun rupiah, serta didukung oleh lebih dari 15.000 karyawan. Mayora dikenal inovatif, salah satunya lewat produk Kopiko yang menjadi permen kopi pertama di dunia dan pernah dibawa ke stasiun luar angkasa internasional. Perusahaan juga aktif dalam program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta berkomitmen pada keberlanjutan sebagai bagian dari strategi pertumbuhannya secara global. Berikut adalah financial performance PT Indofood dan PT Mayora yang akan kami analisis. Selanjutnya, perbandingan tingkat profitabilitas antara PT Indofood dan PT Mayora dengan menggunakan ROA dan ROE. Berikut adalah grafik hasil analisis perhitungan ROA dan ROE untuk mengetahui tingkat profitabilitas antara PT Indofood dan PT Mayora. Dalam hal ini, PT Mayora Indah Tbk mencatatkan return on asset atau ROA sebesar 9,11% dan return on equity atau ROE sebesar 23,43%, yang keduanya lebih tinggi dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur yang mencatat ROA sebesar 8,8% dan ROE sebesar 21%. ROA yang lebih tinggi mencerminkan kemampuan Mayora dalam mengelola asetnya yang secara lebih efektif untuk menghasilkan laba. Sementara ROE yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan pengembalian yang lebih besar kepada para pemegang saham dari modal yang dimiliki. Hal ini menjadi indikator bahwa meskipun Mayora memiliki total aset dan ekuitas yang lebih kecil dibandingkan PT Indofood, perusahaan ini lebih unggul dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan efisiensi operasional dan profitabilitas yang lebih baik, Mayora menunjukkan kinerja keuangan yang lebih solid, yang pada akhirnya memberikan sinyal positif bagi investor dan memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu pemain utama di industri makanan dan minuman yang baik di pasar domestik maupun internasional. Di bagian kali ini, kami akan memproyeksikan pendapatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indah Tbk selama 5 tahun ke depan dengan asumsi pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 7% untuk Indofood dan 8% untuk Mayora.
Di bagian kali ini, kami telah membuat grafik di mana di sebelah kiri kami menuliskan angka pendapatan yang mungkin, dan juga di sisi bawah kami memproyeksikan tahunannya, di mana untuk warna biru adalah PT Indofood dan warna oranye adalah PT Mayora. Dalam 5 tahun ke depan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk diproyeksikan mencatat pertumbuhan pendapatan dari 110 triliun rupiah menjadi 154,29 triliun rupiah. Sementara PT Mayora Indah Tbk diperkirakan meningkat dari 85 triliun rupiah menjadi 124,89 triliun rupiah. Walaupun Indofood mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 7% yang lebih rendah dibandingkan Mayora sebesar 8%, secara nilai absolut, Indofood masih unggul karena memiliki bias pendapatan atau basis pendapatan awal yang lebih besar, dan Mayora menunjukkan keunggulan dalam laju pertumbuhan, yang mencerminkan potensi ekspansi pasar dan efisiensi operasional yang lebih dinamis. Sebaliknya, Indofood sebagai perusahaan yang lebih besar dan matang menawarkan pertumbuhan yang lebih stabil dan konsisten dengan kekuatan pada portofolio produk yang luas serta dominasi pasar domestik. Sementara Indofood tetap unggul dari sisi volume dan skala, Mayora menunjukkan karakteristik perusahaan dengan potensi pertumbuhan jangka panjang yang lebih tinggi, terutama melalui ekspor, inovasi produk, dan penetrasi pasar internasional. Oleh karena itu, dari perspektif investasi, Mayora dapat diposisikan sebagai growth stock dengan peluang pertumbuhan tinggi, sedangkan Indofood lebih tepat dilihat sebagai value stock yang menawarkan stabilitas dan pendapatan yang solid. Yang selanjutnya adalah membandingkan perusahaan yang memiliki likuiditas yang lebih tinggi dengan menggunakan analisis kredit. Analisis kredit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Pada gambar di samping adalah rasio likuiditas pada PT Indofood dan PT Mayora Indah. Dapat dilihat bahwa PT Indofood memiliki nilai likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan PT Mayora. Namun pada cash ratio, PT Mayora memiliki nilai yang lebih unggul dibandingkan PT Indofood. Berikut adalah analisis rasio likuiditas pada PT Indofood dan juga PT Mayora. Kedua perusahaan memiliki kondisi likuiditas yang sehat, meskipun masing-masing unggul pada aspek yang berbeda. Indofood menunjukkan performa lebih baik pada current ratio dan juga quick ratio yang menandakan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan dukungan aset lancar yang memadai, tanpa perhitungan persediaan. Di sisi lain, Mayora menampilkan kekuatan likuiditas yang lebih tinggi pada cash ratio dan juga current liabilities to cash ratio yang mencerminkan kapasitas lebih besar dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung melalui kas dan setara kas. Secara umum, Indofood memiliki nilai rasio yang lebih unggul menyeluruh berbasis aset lancar, sedangkan Mayora lebih kuat dalam hal likuiditas cepat yang berbasis kas langsung. Yang selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Berikut adalah grafik dari perhitungan rasio solvabilitas pada PT Indofood dan pada PT Mayora Indah. Analisis rasio solvabilitas menunjukkan bahwa PT Mayora memiliki posisi keuangan jangka panjang yang lebih kuat dibandingkan Indofood. Meskipun rasio debt to equity keduanya relatif seimbang, Indofood menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada utang jangka panjang, terlihat dari long-term debt to equity yang besar jauh lebih tinggi. Selain itu, solvency rasio Mayora mencapai 9,65, jauh melampaui Indofood yang hanya 2,44. Hal ini mengindikasikan kemampuan Mayora yang lebih tinggi dibandingkan Indofood dalam menutup seluruh kewajibannya dengan total aset. Dari sisi struktur utang, Mayora juga lebih sehat dengan proporsi utang jangka pendek yang sangat rendah dibandingkan Indofood. Secara keseluruhan, PT Mayora memiliki struktur pendanaan yang lebih stabil dan juga kuat dibandingkan PT Indofood, yang memberikan fleksibilitas dan juga ketahanan yang lebih baik terhadap risiko pembiayaan jangka panjang. Selanjutnya adalah interpretasi rasio utang terhadap ekuitas guna menentukan perusahaan mana yang memiliki risiko solvabilitas lebih tinggi. Berdasarkan tabel yang tertera, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki rasio debt to equity sebesar 1,60 yang berarti bahwa untuk setiap 1 IDR ekuitas, perusahaan memiliki utang sebesar 1,60 IDR. Ini menunjukkan bahwa utang perusahaan lebih besar dibandingkan dengan modal pemiliknya, mencerminkan tingkat leverage yang cukup tinggi. Sedangkan PT Mayora Indah Tbk memiliki rasio DE sebesar 1,57 yang berarti bahwa untuk setiap 1 IDR modal sendiri, perusahaan menanggung beban utang sebesar 1,57 IDR. Kedua perusahaan menunjukkan struktur pendanaan yang serupa, yaitu dengan tingkat ketergantungan terhadap utang yang cukup besar, namun masih tergolong wajar untuk sektor industri manufaktur barang konsumsi. Hal ini dapat dimaklumi karena industri ini umumnya memerlukan modal kerja dalam jumlah besar
untuk keperluan operasional, pembelian bahan baku, distribusi produk, serta investasi pada aset tetap seperti mesin dan fasilitas produksi. Berikut adalah grafik dari rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio yang menunjukkan bahwa PT Indofood memiliki risiko solvabilitas lebih tinggi sebesar 1,60. Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio debt to equity, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki risiko solvabilitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan PT Mayora Indah Tbk. Hal ini terlihat dari nilai rasio DE Indofood yang mencapai 1,60, sedangkan Mayora berada sedikit lebih rendah yaitu 1,57. Meskipun selisih rasio tersebut tidak terlalu signifikan, perbedaan ini tetap mencerminkan bahwa Indofood mengambil pendekatan pembiayaan yang lebih agresif dengan ketergantungan yang sedikit lebih besar terhadap utang dibandingkan dengan modal sendiri. Pendekatan semacam ini bisa berdampak pada stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan, terutama jika tidak didukung oleh manajemen keuangan yang hati-hati dan arus kas operasional yang kuat. Analisis rasio pasar terhadap nilai buku dan memahami penyebab valuasi pasar Mayora yang lebih tinggi dibandingkan Indofood. Berikut adalah tabel perbandingan market to book rasio antara PT Indofood dan juga PT Mayora. Berdasarkan tabel perbandingan market to book rasio, terlihat bahwa PT Mayora memiliki market to book rasio sebesar 2%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Indofood yang sebesar 1,9%. Artinya, setiap Rp1 ekuitas Mayora dihargai 2 kali lipat oleh pasar, sedangkan Indofood sedikit di bawah angka tersebut. Perbedaan ini, meskipun tipis, tetap menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi pertumbuhan dan penilaian nilai tambah yang lebih besar terhadap Mayora dibandingkan Indofood. Berikut adalah grafik perbandingan market to book rasio dari PT Mayora dan PT Indofood, di mana terlihat bahwa PT Mayora memiliki market to book ratio yang sedikit lebih tinggi dari Indofood, yaitu 2% dibandingkan Indofood 1,9%. Market to book ratio yang lebih tinggi pada Mayora mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang lebih besar terhadap potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan, yang didukung oleh profitabilitas yang lebih tinggi, efisiensi profesional yang terjaga, inovasi produk yang berkelanjutan, dan keberhasilan Mayora dalam memperluas pasar ke lebih dari 100 negara. Selain itu, kekuatan merek Mayora yang mendunia serta proyeksi pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi semakin memperkuat keyakinan investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan. Di sisi lain, meskipun Indofood memiliki nilai ekuitas dan kapitalisasi pasar yang lebih besar, potensi kenaikan nilainya dinilai tidak seagresif Mayora karena perusahaan sudah berada pada tahap bisnis yang lebih matang. Dengan demikian, market to book ratio menjadi indikator penting dalam analisis investasi karena tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan saat ini, tetapi juga ekspektasi pasar terhadap potensi dan prospek bisnis ke depan, di mana valuasi Mayora yang lebih tinggi menegaskan adanya keyakinan investor terhadap kemampuannya menciptakan nilai dan juga pertumbuhan keberlanjutan. Selanjutnya adalah langkah strategis untuk meningkatkan stabilitas keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada utang jangka panjang. Indofood memiliki rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio sebesar 1,60. Artinya, porsi utangnya besar daripada modal sendiri. Jika beban bunga meningkat, ini bisa mengganggu stabilitas keuangan. Oleh karena itu, Indofood perlu yang pertama menyusun program pelunasan bertahap untuk pinjaman jangka panjang dengan menggunakan surplus operasional. Yang kedua, melakukan refinancing utang dengan tenor lebih panjang dan bunga lebih rendah. Dan yang ketiga, meningkatkan tambahan modal dari investor supaya tidak bergantung pada utang. Lalu yang kedua adalah penguatan likuiditas dan arus kas. Quick ratio-nya adalah 0,85 dan cash ratio-nya adalah 0,87 yang menunjukkan tekanan kas jangka pendek. Maka dari itu, Indofood perlu melakukan langkah strategis. Yang pertama adalah mempercepat penagihan piutang, misalnya dengan sistem insentif pembayaran cepat. Yang kedua, mengurangi inventaris yang terlalu besar. Dan yang ketiga, meningkatkan kas dengan menjual aset non-produktif. Lalu yang ketiga adalah manajemen arus kas yang lebih ketat. Dengan quick ratio dan cash ratio yang rendah, masing-masing 0,85 dan 0,87, Indofood perlu yang pertama mengurangi DSO atau Day Sales Outstanding dan kebijakan kredit yang ketat. Yang kedua, menegosiasikan termin pembayaran lebih panjang dengan pemasok. Lalu yang ketiga, menghindari pembelian persediaan secara berlebihan yang bisa mengikat kas. Selanjutnya adalah langkah strategis untuk meningkatkan stabilitas keuangan pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, menjaga struktur modal tetap sehat. Debt to equity Mayora hanya 1,57 dan utang jangka panjangnya sangat kecil yaitu 0,13 kali ekuitas. Ini merupakan modal yang aman dan diperlukan juga langkah strategis. Yang pertama adalah menghindari penambahan utang tanpa kebutuhan yang benar-benar mendesak. Yang kedua, menggunakan kombinasi utang produktif dan laba ditahan untuk pembiayaan proyeksi ekspansi. Lalu yang kedua, pemanfaatan surplus kas untuk peningkatan stabilitas. Kondisi cash ratio Mayora mencapai 1,04 yang menunjukkan likuiditas sangat baik.
Dengan kondisi tersebut, Mayora dapat yang pertama menginvestasikan kelebihan kas pada instrumen keuangan jangka pendek yang aman dan liquid, misalnya surat utang negara. Yang kedua, menyiapkan buffer kas darurat untuk mengantisipasi gejolak biaya bahan baku atau krisis ekonomi global. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan beban keuangan dan pengeluaran modal. Langkah strategis yang perlu diambil PT Mayora adalah dengan menghindari belanja modal atau capital expenditure yang tidak esensial. Yang kedua, menunda atau menyelesaikan proyek ekspansi besar jika tidak memberikan payback period yang cepat.